Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasiatun Najah dari kelas E BLK Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebagai pemenuhan tugas akhir dari Pak Dimas, saya akan memaparkan salah satu lembaga keuangan Indonesia, yaitu asuransi. Berbicara mengenai asuransi dan lembaga asuransi, itu adalah sebagai lembaga peralihan risiko yang mempunyai peranan penting. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank ini sangat penting peranannya dalam rangka pembangunan bidang ekonomi. Karena dengan usaha ini kita bisa menghimpun dana yang digali dari masyarakat melalui perolehan resmi tertanggung. Yang selanjutnya dari definisi asuransi sendiri, saya mengutip dari dua sumber. Yang pertama dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHT, bahwasanya asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Yang kedua dari DSN merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya ada dasar hukum asuransi. Saya rangkum menjadi 5 bagian dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dilihat dari kedudukannya, undang-undang ini seringkali dijadikan sebagai dasar dari beberapa penetapan peraturan mengenai asuransi yang berlaku di Indonesia. Dasar-dasar dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya asuransi adalah salah satu upaya dalam menanggulangi risiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu adanya KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasal 1320 dan pasal 1774. Dalam pasal 1320 menyebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dan yang selanjutnya itu pasal 1774 menyatakan bahwa asuransi mengandung unsur perjanjian antara dua belah pihak di dalamnya. Karena mengandung unsur perjanjian, maka akan termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Sebagaimana dalam KUHP, bagian 2 menjelaskan bab tentang syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah. Yang selanjutnya yaitu adanya KUHT, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada bab asuransi itu terdapat pada bab 9 pasal 246. Dalam undang-undang ini terlihat kemiripan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1902, yaitu menjelaskan bahwa ketentuan tentang jenis pertanggungan dari asuransi, batas maksimal pertanggungan yang diberikan asuransi, prosedural proses pertanggungan yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, dan pertanggungan disusun secara tertulis dalam suatu akta atau polus asuransi. Yang selanjutnya yaitu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Peraturan ini membahas tentang ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha asuransi, yaitu peraturan pemerintah terbentuk atas dasar tujuan asuransi yang secara prinsip mampu mendorong tumbuhnya
Pembangunan Nasional Insa. Kegiatan usaha perasuransian berjalan sesuai dengan yang tercantum pada hukum yang berlaku dan mengatur perusahaan pengasuransian yang ada di Indonesia agar berkembang dengan baik. Selain itu, sesuai dengan landasan maupun prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya yaitu adanya peraturan pemerintah nomor 63 tahun 1999 yang memuat dalam dasarnya memiliki kesamaan dengan peraturan sebelumnya, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Di peraturan ini didasari adanya perkembangan kegiatan usaha perasuransian yang terus mengalami perubahan serta perubahan situasi perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan diperlukannya penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan usaha asuransi yang telah berlaku. Yang selanjutnya ada tujuan asuransi. Saya rangkum menjadi dua bagian dari beberapa sumber lain, yaitu tujuannya yaitu sebagai pengalihan risiko. Saya jelaskan bahwa misalnya tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Nah, itu tujuannya. Yang selanjutnya itu tujuan selanjutnya pembayaran ganti kerugian. Saya contohkan kasusnya. Misal jika suatu ketika kita sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau risiko berubah menjadi kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya, kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian atau partial loss, tidak semuanya berupa kerugian total. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis asuransi. Saya bagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama dari kelompok asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian yaitu saya rangkum menjadi 5 bagian, yaitu adanya asuransi kebakaran, asuransi kehilangan dan kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Dan bagian yang kedua yaitu asuransi jiwa, itu ada 3, yaitu kecelakaan, kesehatan, dan asuransi jiwa kredit. Dan selanjutnya terdapat manfaat umum asuransi dan manfaat secara khusus asuransi. Dan saya bagi menjadi 2 manfaatnya, umum dan khusus. Yang pertama secara umum yaitu asuransi itu manfaatnya memberikan ketenangan. Maksudnya adalah asuransi itu memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Penggantian yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan jasa asuransi ini setidaknya akan mengcover sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran kita atas suatu kejadian. Asuransi juga dikenal sebagai alternatif pengendalian kerugian atau loss control dengan melakukan survei lapangan serta memberikan rekomendasi kepada pemegang polis untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kerugian. Yang kedua yaitu manfaat umumnya itu sebagai investasi dan tabungan. Misalnya, dengan kita mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, maka kita akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memiliki masa pertanggungan. Biasanya akan ada 3 pilihan waktu masa pertanggungan nasabah pemegang polis, yaitu pada
5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun. Selain itu, besarnya premi adalah premi tunggal yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya administrasi. Yang selanjutnya dapat membantu meminimalkan kerugian. Saya contohkan dari sebuah kasus, misalnya saya adalah seorang yang memiliki rumah senilai 3 miliar. Selain itu, saya juga memiliki investasi berupa bangunan yang digunakan sebagai persewaan kamar kos bagi mahasiswa di daerah sekitar kampus. Saya hanya memberikan proteksi lebih kepada rumah saya, sementara tidak bagi bangunan kos yang saya miliki. Ketika terjadi bencana kebakaran, misal ketika terjadi bencana kebakaran akibat ledakan gas di rumah, saya bisa mendapatkan cover biaya dari pihak penyedia layanan jasa asuransi. Sementara, bila kebakaran itu terjadi di bangunan kos saya akan rugi besar karena kehilangan bangunan serta harus menanggung kerugian barang-barang milik mahasiswa karena kebakaran terjadi akibat ledakan gas yang notabene itu adalah milik saya. Dari sini terlihat bahwa pentingnya memiliki asuransi sebagai jaminan perlindungan baik itu untuk diri saya ataupun untuk properti yang investasi saya miliki. Manfaat secara umum yang terakhir adalah membantu mengatur keuangan. Dalam kasusnya saya contohkan, misalnya kewajiban saya untuk membayar premi secara rutin sebenarnya secara tidak langsung memaksa saya untuk menyediakan dana cadangan yang digunakan ketika terjadi kejadian tak terduga. Meskipun begitu, ketika kejadian tak terduga itu benar-benar terjadi dan mengharuskan saya mengeluarkan kocek yang cukup banyak untuk menanggulangi hal tersebut, adanya asuransi akan membantu saya untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan saya. Dengan memiliki asuransi, saya tidak perlu membayarkan biaya penuh atas kerugian yang dialami, karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi bagi saya. Yang selanjutnya itu adanya manfaat khusus dari asuransi. Sudah saya tuliskan di slide ini. Mungkin saya akan menambahkan sedikit bahwa usaha asuransi itu merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Misalnya, dalam slide ini terdapat asuransi kesehatan jiwa, asuransi jaminan hari tua, asuransi pendidikan, asuransi properti, asuransi perjalanan, dan asuransi kendaraan bermotor. Semua ini akan menjalankan fungsinya sesuai dengan bidangnya. Nah, mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada satu masalah anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal. Nah, demikian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata atau ucap, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.